Nah, yang ketiga dalam peluang ini atau menentukan rumus peluang, maka itu menghitung peluang dengan menggunakan ruang contoh ya. Oke, definisinya ya, misalkan S ya. S itu contoh ya, adalah ruang contoh ya dari sebuah percobaan, dan ya masing-masing dari anggota S dan masing-masing dari anggota S itu ya memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Oke, jika E adalah suatu kejadian ya, dengan ya, E himpunan bagian dari S ya, atau peristiwa itu ada di dalam S ya, maka peluang kejadian E ya, itu ditentukan dengan rumus ya, Nah, ini kita lihat rumusnya ya. Nah, ya. Itu ya, PE sama dengan NE dibagi NS ya. Oke, nanti kita NE itu apa? NE itu adalah merupakan banyak anggota dalam himpunan kejadian E, dan NS itu adalah banyak anggota dalam himpunan ruang contoh ya, himpunan ruang contoh S itu. Oke, agar lebih memahami tentang menghitung peluang dengan menggunakan ruang contoh ya, kita masuk kepada contoh soal ini ya. Dua buah dadu bersisi 6 dilempar secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Nah, pertanyaannya, hitunglah peluang kejadian-kejadian berikut. Yang A, kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6, dan B, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Nah, agar mempermudah kita menghitung peluang yang dimaksud itu, maka sebaiknya kita buatkan dulu ruang contohnya. Kita hitung dulu untuk dua buah dadu ya, bersisi 6 itu dilempar secara bersama, maka ruang contohnya ada berapa. Nah, kita buatkan agar lebih mudah, kita buat dalam tabel seperti ini ya. Oke, ini tabelnya kan. Oke. Nah, di sini kita lihat dalam tabel itu sekarang bahwa kalau kita hitung seluruhnya, maka bisa kita sebut ini, yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dadu pertama ya. Ini merupakan dadu pertama nih. Oke, ini dadu pertama, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dadu kedua gitu. Jadi ada 2 dadu kan. Nah, jadi ini contohnya, ini berarti mata dadu pertama itu angka 1, dadu kedua 1 di sini, mata dadu pertama angka 1, angka kedua itu 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung seluruhnya ruang contohnya atau semua peristiwa yang mungkin terjadi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita tahu sekarang
ya, sebelum kita menghitung sesuai soal itu, kita tentukan dulu NS kita atau jumlah seluruh dari ruang sampel itu, ruang contoh itu ada 36. Nah, tadi pertanyaannya yang A itu, yang pertama itu kita disuruh menentukan peluang munculnya mata dadu pertama angka 6. Nah, kita misalkan saja itu peristiwa A ya, itu munculnya ya mata dadu pertama itu, mata dadu pertama itu angka 6. Nah, kita perhatikan sekarang di ruang contoh. Yang mata dadu pertama angka 6 itu yang mana ya? Kita bisa lihat ya. Yang mata dadu pertama angka 6 yang ini ya. Nah, ini 61, 62, 63, 64, 65 dan 66. Jadi kalau kita hitung berarti kita tahu sekarang NA ya. Katakanlah itu A, peristiwa munculnya mata dadu pertama angka 6 itu ada berapa? Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian maka kita hitung sekarang kan peluang dari peristiwa A itu atau munculnya mata dadu pertama angka 6 itu adalah tentu banyaknya peristiwa A itu sendiri ya, munculnya mata dadu pertamanya angka 6 itu dibagi banyaknya seluruh peristiwa atau ruang contohnya NS, sama dengan ya 6 per 36. Kalau kita sederhanakan dia menjadi 1 per 6. Itu yang A nya terjawab kan. Nah, sekarang yang B. Soal yang B itu kita misalkan saja yang ditanyakan itu katakanlah peristiwa B. Peristiwa B di sana itu di soalnya munculnya jumlah ya. Munculnya jumlah ya. Jumlah kedua mata dadu ya. Kedua mata dadu itu dia berjumlah 9 ya, atau sama dengan 9. Nah, kita lihat sekarang di ruang contoh kita ada berapa banyak itu NB-nya, atau kalau dijumlahkan kedua mata dadu itu berjumlah 9. Nah, tentu kita jumlahkan yang berjumlah 9 tentu ini 5 tambah 4 ya, 4 tambah 5 ini kan 3 tambah 6 dan 6 tambah 3 ini berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 sehingga NB kita itu ada 4 sekarang. Nah, dia 4. Nah, dengan demikian maka peluang ya peristiwa B ya, peluang peristiwa B atau munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9 itu mesti banyaknya jumlah kedua mata dadu yang berjumlah 9 itu dalam hal ini NB dibagi NS atau jumlah seluruh ruang contoh, berarti 4 per 36. Nah, kalau kita bagi 4 bagi 4 itu 1 ya, 36 bagi 4 itu dia kita dapat 9, yaitu yang B jawabannya 1 per 9, yang A jawabannya 1 per 6. Begitu kira-kira contoh untuk menghitung peluang dengan menggunakan ruang contoh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi dalam pembelajaran yang lain.